Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Nurdin dari kelas PTIKA Angkatan 2018. Hari ini saya akan bawa materi tentang IoT Networking pada mata kuliah pilihan topik khusus rekayasa perangkat lunak. Adapun beberapa pokok pembahasan yang saya akan bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada sensor, terus ada aktuator, terus ada cloud storage, dan juga ada piranti perangkat keras. Yang pertama adalah sensor. Sensor adalah sebuah device yang mengkonversi parameter fisik menjadi sinyal elektronik. Contohnya itu ada sensor suhu, ada halangan, ada pH, ada kamera, dan mikrofon bau. Tujuan utama dari sensor adalah untuk mengumpulkan data-data dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini beberapa sensor yang biasa mungkin kita lihat pada Arduino biasanya kita gunakan. Mungkin bisa diterapkan ke depannya. Terus yang kedua, ada aktuator. Aktuator adalah sebuah device yang mengkonversi sinyal elektronik menjadi output fisik. Contoh ada LED, ada motor controller, ada water system. Misalnya LED dipengaruhi oleh sensor tadi sehingga LED menyala. Terus ada motor controller seperti motor servo. Terus water system untuk pengaliran air. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram diantaranya microcontroller. Terus ada gateway. Gateway yaitu menyediakan konektivitas ke internet. Mula-mula akan melakukan preprocessing atau proses awal sebelum dikirim ke cloud. Dan juga gateway ini menerjemahkan aksi yang akan dilakukan oleh aktuator tadi. Terus ada cloud storage. Cloud storage adalah metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan. Koneksi internet dibutuhkan untuk mengakses data yang kita atau kamu simpan di server. Jadi cloud storage ini penyimpanan sebuah data tetap menggunakan jaringan internet. Terus secara umumnya, data cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet. Ini secara umum diartikan. Terus ada peranannya gimana? Peranan cloud computing ini atau kita sebutkan cloud storage sangat erat jika disinggungkan dengan Internet of Things atau IoT, di mana keduanya dapat saling terhubung untuk bisa saling berkomunikasi menggunakan internet ke perangkat yang sudah dihubungkan dengan Internet of Things tentunya. Nah, adapun piranti perangkat keras untuk pembahasan terakhir. Piranti perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya. Contoh seperti hard disk misalnya dan lain sebagainya. Tentunya kalau dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras di dalamnya menyelesaikan tugasnya. Terus kita kalau lihat secara umum ada 4 fungsi utama dari hardware. Di antaranya yang pertama itu menerima output. Nah, fungsi khusus ini untuk menerima output yang dilakukan oleh user tentunya. Misalnya kita melakukan masukan output dari sebuah keyboard, terus ada mouse, kamera, scan, dan lain sebagainya. Terus ada mengolah data atau informasi. Nah, fungsi khususnya ini mengolah atau memproses input-input yang kita lakukan tadi. Nah, ini biasa ditugaskan oleh contoh RAM. Terus ada memberikan output. Tentunya kalau ada inputan, terus ada pengolahan data, terus pastinya akan menghasilkan sebuah output. Bisa menggunakan hardware tertentu. Misalnya kita mengetik sebuah file di Microsoft Word, terus kita menghasilkan sebuah output menggunakan hardware, contoh print, maka menghasilkan hasil ketikan berupa lembaran-lembaran ketikan tadi. Nah, selanjutnya ada menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk, flash disk, micro SD. Bisa juga menggunakan CD kalau misalnya masih ada yang menggunakan sekarang ini dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa materi yang sempat kami bawakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. See you next time.